Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rena Kirianti dengan nomor stambuk F551200046. Saya dari kelas B dengan program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan tiket bioskop yang telah saya buat, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen saya, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dewi Kusumawati. Berikut penjelasannya. Yang pertama, latar belakang. Bioskop merupakan sebuah tempat yang menyajikan hiburan berupa tayangan film keluaran terbaru dipadu dengan kecanggihan teknologi dalam pemutarannya, membuat bioskop menjadi tempat yang banyak dipilih untuk sarana pemberi hiburan bagi banyak orang. Dengan demikian, penyedia jasa hiburan tersebut dituntut dapat mengatur segala kebutuhan pertunjukan, mulai dari mengatur film yang akan ditayangkan di setiap teater, menentukan harga tiket setiap harinya, hingga pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Dalam permasalahannya, penyedia jasa akan kesulitan dan memiliki resiko kesalahan yang cukup besar dalam pengelolaan data jika melakukan hal-hal tersebut secara manual. Lewat perkembangan teknologi pengolahan data dan penyajian data akan lebih akurat. Dengan membuat sebuah aplikasi, data yang dibuat secara manual akan bisa diolah menggunakan sistem sehingga akan mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian rumusan masalah yang pertama, menu atau fitur apakah yang dibutuhkan pada aplikasi. Kemudian kedua, bagaimanakah cara mengimplementasikan aplikasi. Ketiga, bagaimana menciptakan sistem aplikasi yang memiliki nilai jual yang baik. Kemudian tujuannya, menciptakan aplikasi yang terintegrasi dengan database. Kedua, menciptakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam hal melakukan pemesanan tiket bioskop. Ketiga, lebih efektif dan efisien. Keempat, menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah RPL. Kemudian manfaat, pertama, mempermudah proses pemesanan tiket bioskop. Kedua, sebagai objek dalam penentuan nilai mata kuliah RPL. Di sini teori dasarnya adalah aplikasi adalah suatu proses pembuatan atau perancangan media, di mana keperluan pengguna diubah dalam bentuk paket perangkat lunak atau ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan pada suatu sistem. Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktis khusus. Klasifikasi luas dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua, aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu. Kemudian di sini saya menggunakan metode pengembangannya. Di sini saya menggunakan metode pengembangan sistem, yaitu waterfall. Metode waterfall adalah metode yang dilakukan pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Berikut tahapannya. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirement definition. Yang kedua yaitu design atau system and software design. Ketiga, pembuatan kode program atau implementation and unit testing. Yang keempat, pengujian atau integration and system testing. Yang terakhir, yang kelima yaitu pemeliharaan atau operation and maintenance. Kemudian masuk pada pembahasan, prinsip kerjanya. Cara kerja aplikasi ini adalah admin login terlebih dahulu, lalu pilih menu, dan kemudian input data. Aplikasi sistem penjualan tiket bioskop ini digunakan oleh admin layanan penjualan dari bioskop. Prinsip kerja dari aplikasi ini adalah dengan mendata semua pilihan menu yang telah dilakukan serta mencetak laporan. Di sini terdapat sistem specification-nya. Di sini dapat dilihat sendiri. Ada spesifikasi hardware, spesifikasi software, dan spesifikasi user.
masuk pada perencanaan sistem. Di sini saya menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu flowchart login admin. Yang pertama itu start. Nah, dari start kemudian user memasukkan username dan password admin. Terdapat kondisi yang mana di sini dicek apakah username dan passwordnya benar. Jika benar, akan menampilkan form utama, dan jika salah akan menampilkan pesan error dan akan mengulangi proses. Kemudian end. Kemudian yaitu login manager, sama seperti tadi, hanya saja di sini saat dia benar akan menampilkan form laporan. Kemudian end. Selanjutnya itu flowchart tambah film. Di sini start, kemudian admin memasukkan data film, kemudian data tersebut akan divalidasi. Jika belum lengkap, maka akan mengulangi proses, dan jika benar, akan menampilkan data berhasil disimpan. Kemudian end. Selanjutnya itu flowchart tambah transaksi, sama seperti tadi, start, kemudian admin memasukkan data transaksi, kemudian datanya akan divalidasi. Apakah sudah lengkap atau belum? Jika belum, maka akan mengulangi proses, dan jika benar, akan menampilkan data berhasil disimpan. Kemudian end. Selanjutnya itu activity diagram. Yang pertama yaitu activity dari login admin. Di sini dimulai dari admin akan menginput username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi datanya. Jika salah akan menampilkan pesan error, dan jika benar akan menampilkan form utama dan berakhir pada sistem. Kemudian yaitu activity dari login manager, sama seperti tadi, input username dan password manager, kemudian divalidasi, dan jika benar akan menampilkan form utama atau form laporan dan akan berakhir pada sistem. Kemudian activity diagram dari tambah film, di sini dimulai dari user, dan sistem akan menampilkan form film, kemudian user akan menginput datanya, dan selesai diinput maka akan masuk pada database dengan nama tabel yaitu film. Kemudian sistem akan menampilkan bahwa data berhasil tersimpan. Kemudian mencetak laporan, dan laporan tadi akan diterima oleh user dan berakhir pada sistem. Kemudian activity diagram dari tambah transaksi. Dimulai dari admin, kemudian sistem akan menampilkan form transaksi. Kemudian admin akan menginput data-data transaksi, dan datanya akan masuk pada database dengan nama tabel yaitu data transaksi. Dan sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan, kemudian mencetak laporan, laporan akan diterima oleh admin dan akan berakhir pada sistem. Kemudian activity dari laporan. Nah, ini dimulai dari user, kemudian sistem akan menampilkan form laporan, kemudian user akan mencetak laporan, kemudian laporan akan dicetak dan berakhir pada sistem. Kemudian data flow diagram level 0. Di sini level 0 yaitu sistem penjualan tiket bioskop. Terdapat entity admin. Yang pertama admin, yaitu admin akan melakukan login, mengolah data pemesanan tiket bioskop. Dan kemudian nanti diserahkan kepada sistem, dan sistem akan menyerahkan kembali data pemesanannya dan juga beserta laporannya. Kemudian di sini entity manager. Manager juga akan melakukan login ke sistem, dan sistem akan memberikan laporan kepada manajer. Kemudian customer. Dari customer ini dia akan mendapatkan bukti transaksi dari sistem. Kemudian data flow diagram level 1. Di sini terdapat entity login, yang mana admin melakukan login, kemudian menginput film, data-data film, dan dari sistem film ini akan menyerahkan laporan ke admin. Dari admin ini juga melakukan penginputan data transaksi dan akan menampilkan laporan transaksi ke admin. Kemudian manajer akan melakukan login juga dengan menginputkan username dan password sama seperti admin tadi, dan dia akan mendapatkan laporan. Lalu di sini customer akan mendapatkan bukti transaksi dari data-data transaksi yang telah diinputkan. Nah, data-data film dan transaksi tadi ini akan masuk ke dalam database, di mana film ini masuk ke database film dan transaksi akan masuk ke tabel data transaksi.
Selanjutnya itu use case diagram. Dari use case ini terdapat 3 aktor seperti yang dilihat, mungkin dapat dilihat. Admin dapat melakukan transaksi, film, login, dan laporan. Manager dapat mencetak laporan, customer mendapatkan bukti transaksi, seperti ini. Kemudian sequence diagram. Sini juga terdapat 3 aktor, yaitu manager, customer, dan admin. Nah, seperti yang dilihat, manager dan admin melakukan login dengan menginputkan username dan password dari masing-masing. Kemudian admin melakukan penginputan data film, data transaksi, dan mencetak laporan. Masing-masing ini dia akan menampilkan pesan. Misalkan login, berhasil login, data berhasil disimpan, data transaksi berhasil disimpan. Nah, manajer ini juga dia melakukan cetak laporan, yang mana dari laporan ini akan kembali ke manajer. Customer juga mendapatkan bukti transaksi dari data-data yang telah diinputkan. Kemudian kelas diagram, sini terdapat admin, film, dan transaksi, seperti yang dilihat. Kemudian perancangan desain. Setelah masuk pada aplikasi, ini pertama akan muncul halaman login. Dia akan terpilihan login sebagai admin atau login sebagai manager. Selanjutnya, jika user memilih login sebagai admin, maka tampilannya seperti ini. Dan login sebagai manager, tampilan desainnya seperti ini. Masuk pada halaman utama. Halaman utama ini jika user memilih login sebagai admin, maka akan muncul halaman seperti ini dengan beberapa menu, yaitu film, transaksi, laporan, dan keluar. Kemudian jika memilih menu film, maka tampilan desainnya seperti ini. Kemudian jika memilih menu transaksi, tampilan desainnya seperti ini. Tampilan laporan desainnya terdapat 2 menu, yaitu laporan film dan laporan transaksi. Jika memilih laporan film, maka akan muncul laporan pemilihan film. Jika memilih laporan transaksi, maka akan muncul laporan transaksi seperti ini. Selanjutnya itu implementasi dan pengujian sistem. Ya, di sini yang pertama pada halaman login, di sini user akan memilih dia akan login sebagai admin atau sebagai manager seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian jika user memilih login sebagai admin, maka data-datanya akan divalidasi data tersebut, yaitu username dan password. Jika datanya berhasil atau betul dimasukkan, maka akan muncul informasi bahwa Anda berhasil login. Kemudian jika salah satu field atau datanya masih kosong atau salah memasukkan password atau username, maka akan muncul warning bahwa maaf, Anda tidak dapat login. Ya, kemudian sama seperti login sebagai admin tadi, login sebagai manager juga datanya akan divalidasi. Jika datanya lengkap atau benar dimasukkan, maka Anda berhasil login. Dan jika salah atau ada salah satu yang kosong, maka maaf, Anda tidak dapat login. Kemudian menampilkan menu utama. Jika tadi berhasil login sebagai admin, maka akan muncul menu utama dengan beberapa menu seperti pada gambar. Dan kemudian jika user memilih menu film, maka data-data yang diinputkan akan validasi apakah sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka akan muncul error di sini, contohnya yaitu dikosongkan judul film, maka muncul judul film masih kosong. Dan jika datanya sudah lengkap dan kemudian disimpan, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil tersimpan. Kemudian di sini mencoba mengubah data, datanya diubah dan berhasil, kemudian muncul informasi bahwa data berhasil diubah. Selanjutnya itu mencoba menghapus data dan datanya berhasil terhapus. Kemudian selanjutnya yaitu jika user memilih menu transaksi tadi pada menu utama, sama seperti tadi, datanya akan divalidasi apakah sudah lengkap atau belum, dan jika belum, maka akan muncul seperti ini, misalkan namanya masih kosong,
maka akan muncul pesan error bahwa nama masih kosong. Dan jika sudah lengkap dan disimpan, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil tersimpan. Selanjutnya mencoba mengubah data. Di sini datanya berhasil diubah. Menghapus data, data berhasil terhapus. Kemudian saat user memilih menu laporan pada menu utama tadi, maka akan muncul menu yaitu laporan film dan laporan transaksi. Jika user memilih menu laporan film, maka laporannya akan seperti ini, laporan pembelian film. Kemudian jika memilih laporan transaksi, maka laporannya seperti pada gambar. Pengujian sistem. Pada penelitian ini menggunakan teknik black box. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya akan baca beberapa saja. Skenario pengujiannya, misalkan yang pertama, mengklik menu login sebagai admin. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman menu login admin dengan hasil yang didapatkan yaitu valid. Yang kedua, memasukkan username dan password admin lalu login. Hasil yang diharapkan, masuk ke halaman utama dan menampilkan pesan Anda berhasil login dengan hasil yang didapatkan yaitu valid. Yang ketiga, mengosongkan field username dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, maaf Anda tidak dapat login, dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. Yang keempat, hanya mengisi username dan field password dikosongkan. Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan, maaf Anda tidak dapat login, dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. Sama juga seperti tadi, ini yang field username yang dikosongkan, maka sistem hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, maaf Anda tidak dapat login, dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. Selanjutnya yang keenam, mengklik menu film. Hasil yang diharapkan akan menampilkan menu pemilihan film. Dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. 7. Menginputkan kode film dan judul film, kemudian disimpan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan data berhasil tersimpan dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. 8. Mengosongkan field kode film. Dengan hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan kode film masih kosong dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. 9. Mengosongkan field judul film. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan judul film masih kosong dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. 10. Mengklik menu transaksi. Dengan hasil yang diharapkan akan menampilkan menu transaksi dengan hasil yang didapatkan, yaitu valid. Kemudian selanjutnya mungkin dapat dibaca sendiri. Ini hasilnya, hasil yang didapatkan semua itu valid ya. Kemudian masuk pada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi program ini merupakan penilaian dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Diharapkan program aplikasi ini dapat diterapkan pemesanan tiket bioskop, yang pada akhirnya dapat membantu mempermudah pemesanan tiket bioskop. Aplikasi penjualan tiket bioskop ini diciptakan agar dapat mencapai keinginan berupa aplikasi sederhana dengan perintah yang ringan. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Pascal objektif dengan aplikasi Delphi 2010 dan terintegrasi dengan database MySQL. Aplikasi ini telah menggunakan sistem masukan yang telah program dengan beberapa kondisi demi mencegah kesalahan dari pengguna dan mencegah error dari program sendiri serta menggunakan database yang digunakan sebagai tempat penyimpanan pengaturan dan data dari aplikasi. Mungkin ini saja penjelasannya. Saya akan melakukan demo dari aplikasi. Di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi sistem yang telah saya buat. Seperti
Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di sini terdapat pemilihan user akan login sebagai admin atau sebagai manager. Jika login sebagai admin, maka diminta untuk menginputkan username dan password. Di sini saya coba untuk mengosongkan field password dan coba login, maka akan muncul warning, maaf Anda tidak dapat login. Jadi kedua field ini harus diisi. Anda berhasil login. Setelah login, di sini akan menampilkan halaman utama, terdapat menu film, transaksi, laporan, dan keluar. Jika mengklik menu film, maka akan muncul form pemilihan film. Kita coba menambah. Dan simpan, data berhasil tersimpan. Kita coba ubah. Data berhasil diubah. Kemudian kita coba hapus. Data berhasil terhapus. Sudah tidak ada kan? Kemudian coba mengklik menu transaksi. Sini kita coba tambahkan nah, di sini judul filmnya kita tinggal pilih yang telah kita masukkan. Ada terdapat beberapa film, kita tinggal pilih. Misalkan kita pilih ini. Tanggal Senin. Lalu versi misalkan tiket 1, total harga. Kita coba simpan, maka data berhasil tersimpan. Kita coba ubah, kita klik ini, kita ubah, misalkan namanya kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Kan, nama sudah terubah, kita coba hapus. Data berhasil terhapus, sudah hilang. Kemudian klik laporan, maka terdapat dua pilihan, yaitu di laporan film atau laporan transaksi. Jika mengklik laporan film, maka tampilannya seperti ini. Ini agak buram, soalnya tulisannya kecil. Kemudian laporan transaksi, tampilannya seperti ini. Kita coba login sebagai manajer. Sama seperti tadi, coba kita kosongkan field password. Login. Nah, maaf, Anda tidak dapat login. Jadi keduanya sama-sama harus diisi. Anda berhasil login. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan form laporan, yaitu laporan film dan laporan transaksi. Isinya itu sama seperti tadi. Ini laporan film, kemudian laporan transaksinya seperti ini. Sama. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.